hala hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala eha eha. Apa salahmu? Tanya Mas Kun. Aku yang menyuruh Pak Afandi membuat Amalia jadi gila, kata Jufri. Mas Kun terkejut. Afandi yang bunuh diri kemarin malam. Jufri membenarkan. Mas Kun jadi takut, sebaliknya Juariah dan Amalia merasa menang. Dan tambah kagum pada kehebatan Dukun Erwin. Betapa besar kekeliruan dan dosa mereka menyangka bahwa guna-guna itu perbuatan syarif. Mas Kun telah meminta supaya Erwin melakukan pembalasan atas orang yang tidak bersalah itu. Pada diri Juariah dan Amalia timbul rasa benci dan jijik yang amat sangat terhadap Jufri. Sungguh bangsat yang tak berperi kemanusiaan. Dan macam inilah kemenakan yang dibanggakan Mas Kun. Tetapi dasar Mas Kun orang keras kepala dan tidak mau berpikir berdasar kenyataan. Maka ia tetap bertekad untuk membinasakan Erwin. Kini pembinasaan Erwin semakin penting, karena orang itu dapat melakukan berbagai macam pembalasan kalau ia masih hidup. Ia tetap yakin bahwa dukun itulah yang membuat Amalia tergila-gila padanya. Ia ajak kemenakannya ke kamar kerjanya untuk membicarakan rencana berdua saja. Setelah bertukar pikiran, Om dan kemenakan semufakat untuk membunuh Erwin. Yang melakukan pembunuhan adalah pembunuh bayaran yang jumlahnya sekarang pasti ribuan kalau tidak puluhan ribu. Asal tahu saja di mana dan bagaimana mencarinya paling mudah kalau tahu di mana agennya. Meskipun kedengaran aneh, tetapi kini di Jakarta ada agen tenaga kerja. Mulai dari babu sampai pada insinyur dan sebagainya. Ada agen tukang pukul. Bicara sama agen maka tukang pukul yang Anda butuhkan akan tersedia. Anda tidak perlu tanggung jawab apa-apa. Kalau bayaran cukup tinggi, nama Anda pun tidak akan pernah dibawa-bawa. Dan sudah ada agen tukang bunuh. Agen seperti ini menyediakan orang-orang yang selalu bersedia melakukan pembunuhan untuk siapa saja asal bayaran cocok. Kalau si tukang bunuh bayaran sampai berani buka rahasia untuk siapa dia bekerja, maka dia pun akan dimusnahkan. Mas Kun menyuruh kemenakannya mengurus 3 pembunuh bayaran yang boleh minta upah berapa saja. Asalkan sanggup membunuh si dukun keparat yang katanya membuat gila anak tersayangnya. Melalui agen, 3 perenggut nyawa lantas tersedia. 2 di antaranya bekas hukuman Nusa Kambangan tahan peluru dan senjata tajam sudah berkali-kali terbukti kekebalannya, nama mereka Masto dan David. Yang lainnya kurus kerempeng tetapi punya pukulan yang mematikan, kata orang dia yang bernama Mudakir punya tenaga dalam. Upah dijanjikan 1 juta untuk tugas itu. Sang agen potong 40% jadi tinggal 600 ribu untuk 3 pelaksana. Masing-masing akan terima 200 ribu, tetapi persekot yang diterima masing-masing dari agen hanya 50 ribu. Di mana letak rumah atau sebenarnya gubuk Erwin segera diberitahukan kepada mereka. Pelaksanaan peniadaan nyawa mangsa akan dilakukan pada malam harinya. Ini tidak akan bisa meleset, kata Mas Kun kepada kemenakannya. Dan Jufri juga yakin bahwa semuanya akan berjalan sebagaimana yang mereka harapkan. Mereka berdua bertenang-tenang di rumah Mas Kun. Si pembunuh nanti akan memberi laporan setelah tugasnya selesai. Amalia dan Juariah sama sekali tidak tahu apa yang sedang diperintahkan Mas Kun. Tetapi kehadiran Jufri di rumah itu benar-benar amat menimbulkan kebencian. Pukul 11 malam pintu diketuk. Laporan tuan, kata orang di luar. Mas Kun bergegas membuka pintu. Tentu salah seorang dari pembunuh itu datang memberitahukan kematian sang dukun. Setelah pintu dibuka tidak kelihatan siapapun. Tetapi ketika pintu ditutup kembali mereka jadi sangat terkejut dan takut tak terkatakan melihat di ruangan itu telah ada sesuatu makhluk yang hidup. Bukan manusia dan bukan pula hewan. Gabungan antara keduanya. Yaitu makhluk yang sedang jadi bisik-bisik ramai dan hati-hati antara mereka yang telah mendengar ceritanya. Mukanya jelas muka manusia, tubuhnya tak pelak lagi harimau belang. Muka itu sudah berkeriput tetapi kegagahan jelas tampak. Ia memandangi kedua tuan rumah yang ketakutan dan tak dapat bersuara itu. Kalian tak suka melihat kedatangan atau kehadiranku, tanya makhluk yang tak lain dari Jalubuk itu. Suka, jawab Mas Kun memaksakan dirinya.
Manusia yang biasanya galak dan selalu haus dendam ditambah lagi dengan menilai persangkaan sebagai suatu kenyataan. Bagus. Tetapi kenapa kalian seperti ketakutan? Karena tampangku yang buruk dan aneh ini. Tidak, Pak. Jangan kurang ajar. Aku bukan bapakmu, kau tidak seperti aku. Kau manusia yang sempurna, mana mungkin aku ini bapakmu. Jangan kau kira aku seperti bapak-bapak zaman kini merasa hebat kalau dipanggil bapak. Tidak sadar bahwa yang memanggil bapak itu sebenarnya memaki-maki dia dalam hati. Kau ingin aku panggil bapak karena kau merasa dirimu berkuasa dan punya banyak uang melalui pencurian dari bangsa dan negaramu. Mas Kun yang kaya dan sombong merasa tambah takut. Kau menunggu tamu bukan? Pembunuh bayaran yang kau sewa untuk membunuh seorang manusia yang telah menyembuhkan penyakit gila anakmu. Mas Kun dan Jufri yang tadi berdiri gemetaran kini lunglai. Lutut. Mereka tak kuat lagi memikul badan. Jangan berlutut, berdirilah. Aku bukan atasanmu, bukan orang berpangkat, bukan raja yang patut disembah, kata Jalubuk, menggoda. Karena dia tahu kedua manusia banyak laga itu sudah tak kuat berdiri. Berdiri. Kalian harus berdiri. Bentak Jalubuk sekarang. Tidak kuat, Pak. Kata Mas Kun dan Jufri mengulangi istilah bapaknya. Kurang sumsum ya makan telur sama madu Arab yang banyak. Kata Jalubuk mengkelakari orang-orang yang sudah serasa tak punya kekuatan apapun lagi. Orang menyembuhkan anakmu, kau tuduh dia mengguna-gunai anakmu itu. Kau coba meracuni dia tapi gagal. Sekarang kau suruh 3 pembunuh bayaran menghabisi nyawanya. Hei, kau setan apa iblis? Mas Kun dan Jufri tidak bersuara. Kau tidak ingin tahu aku ini siapa? Tapi tak usahlah. Namun, maksud kedatanganku kalian boleh tahu. Kau Mas Kun. Karena jahat dan mau membunuh orang yang berbuat baik padamu dan tak pernah membuat anakmu tergila-gila padanya, akan kuberi tanda mata untuk seumur hidup. Begitu juga kau Jufri yang karena tamak harta mau membuat gila saudara misanmu sendiri. Ampun Pak, kata kedua insan berhati busuk itu serempak. Kau tak layak mendapat ampunan, kata Jalubuk. Bersamaan dengan itu dicakarnya muka Mas Kun. Cukup dalam tetapi tidak mematikan. Ia menjerit. Jufri menerima nasib yang sama. Jerit mereka terdengar oleh Amalia dan ibunya yang berada di kamar lain. Mereka bergegas pergi ke ruang tamu. Mempersaksikan Mas Kun dan Jufri merintih-rintih dengan muka berlumuran darah. Kedua wanita itu pun turut menjerit-jerit. Mempersaksikan pemandangan yang mengerikan dan takut kalau-kalau bahaya masih mengintai. Apa ini? Penganiayaan atau usaha membunuh yang dilakukan hanya dengan melukai muka. Yang lebih mengerikan adalah goncangan kedua tubuh korban. Lebih daripada getar badan orang yang sedang dihinggapi malaria tropika. Mendengar jerit melengking itu, beberapa tetangga berdatangan. Mereka menyangka Amalia kambuh lagi dan menemui ajalnya. Mereka semua tahu bahwa anak orang kaya itu dihinggapi penyakit gila buatan orang. Semua mereka yang mempersaksikan kenyataan itu jadi turut merasa takut. Apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi? Juariah dan Amalia tidak bisa memberi jawaban. 2-3 orang dari tetangga itu teringat pada manusia harimau yang diketahui sedang melakukan pengganasan di sana-sini. Tetapi pengganasan yang kesemuanya beralasan. Dan satu dan lain ada kaitannya. Perbuatan si manusia harimaukah ini? Tanya mereka di dalam hati. Lantas seorang yang teringat akan manusia harimau dan mengetahui kesombongan Mas Kun coba merangkaikan asal sebab dan akibat. Tetapi ia mengunci dugaan itu dalam dirinya sendiri. Mendadak di tengah orang merasa takut dengan berbagai macam tanda tanya itu, terdengarlah suara yang sudah banyak kali terdengar dalam beberapa peristiwa di ibu kota. Suara mengaum yang mereka semua ketahui suara harimau, lalu suara manusia biasa. Tenang, penuh wibawa. Tak usah kalian pikirkan dengan membuang-buang energi kalian. Siapa yang melakukan kejahatan ini dan apa pula yang menjadi sebabnya? Si Mas Kun ini menuduh anakku yang telah menyembuhkan anaknya dengan cara yang amat kotor. Katanya, anakku membuat Amalia tergila-gila pada anak tersayangku itu. Itu bohong, dia ini memang sombong dan merasa tahu segala-galanya. Hatinya busuk, terlalu jahat lagi. Ia telah coba meracuni anakku yang tidak bersalah itu, tapi gagal.
Kemudian dia mengupah 3 orang pembunuh bayaran untuk membunuh anakku. Walaupun aku sebenarnya telah tiada, tetapi anakku itu adalah satu-satunya insan permata hatiku. Cintaku padanya abadi ku bawa mati. Tetapi karena ia berkali-kali mau dianiaya manusia-manusia pintar dan kaya yang jahil, maka aku bangkit lagi dari kuburanku di Sumatera sana dan datang kemari. Itulah penjelasan Jalubuk. Yang mendengarkan jadi takut setengah mati. Rupanya ini pembalasan dari seorang ayah yang bangkit lagi dari kuburnya demi cintanya yang amat sangat pada anaknya. Mereka mendengar bahwa dukun muda yang mengobati dan kemudian dengan izin Tuhan menyembuhkan Amalia bernama Erwin. Mereka pun sudah mengetahui mengapa ayah dukun itu datang membalas sakit hati pada Mas Kun. Masih ada yang harus kalian ketahui untuk mencegah salah faham dan pergunjingan yang memburukan anakku. Yang membuat gila Amalia dulu adalah si Jufri bangsat ini bukan Syarif seperti yang dituduh si Mas Kun, itulah ceritanya, kata Jalubuk lagi. Mendengar ini para tetangga itu hampir semuanya pulang. Takut terlibat dengan orang yang bangun lagi dari kuburannya tentu saja. Manusia biasa tidak boleh main-main. Bisa celaka. Sebagai biasa polisi pun datang kali ini dipimpin oleh Sahata Siregar yang berpangkat kapten. Kelahiran Tapanuli. Jadi masih tetangga Erwin Jalubuk dan Raja Tigor yang berasal dari Tapanuli Selatan. Waktu masuk rumah Mas Kun bulu Roma Sahata sudah meremang. Bagi Kapten Sahata melihat orang mati dibunuh atau dilukai dengan sadis bukan suatu pemandangan baru. Kedua orang ini hanya mukanya yang dilukai. Dan kedua-duanya dengan cara yang sama. Bukan hanya sama-sama di muka, tetapi seperti diatur ukuran dan tempatnya. Dimulai dari kelopak mata bagian bawah, hingga ke bawah dagu sehingga bagian bawah bola mata seperti hendak keluar dari rongganya. Tetapi merasa bulu kuduk berdiri ini yang pertama kali. Karena ada bekal dari kampung maka ia membaca-baca dalam bahasa daerah untuk mengatakan kepada orang halus yang ada di rumah itu agar maksudnya dimaklumi. Ia datang hanya melaksanakan tugas. Tidak lebih daripada itu. Walaupun polisi tetapi karena toh manusia biasa. Ada di antara 3 anak buah Sahata yang jadi gemetaran ketika mendengar atasannya mengatakan bahwa luka itu bukan disebabkan tangan manusia. Kalian sempat melihat makhluk yang melakukannya? Tanya Sahata kepada Nyonya Mas Kun dan anaknya Amalia. Tidak, jawab keduanya. Tetapi turut mendengar suara harimau mengaum. Suara harimau tanpa harimau. Ulang Sahata. Dalam hatinya ia sudah tahu bahwa perbuatan ini tentulah hasil kerja si manusia harimau yang belakangan ini mengadakan kegiatannya lagi. Setelah selama setahun tidak memperdengarkan atau membuktikan kehadirannya. Baginya di Tapanuli, manusia harimau bukan sesuatu yang baru walaupun jumlahnya tidak banyak. Dia teringat tentang seorang tetangganya beberapa tahun yang lalu di kota dingin Sipirok. Mati. Lalu seminggu kemudian hampir saban malam terdengar suara harimau mengaum tak jauh dari tempat tetangganya yang baru tutup usia itu. Ia kembali dari kuburannya sebagai harimau karena semasa hidupnya ia juga manusia harimau. Maksudnya mengaum semata-mata untuk mengatakan kepada istri dan anak-anaknya yang ditinggalkan bahwa ia sangat sayang pada mereka dan akan selalu melindungi mereka dari ancaman bahaya. Sahata lalu ingat pada seorang laki-laki muda setahun yang lalu yang telah menyebabkan kepanikan di kalangan kepolisian karena ia telah mengambil nyawa 2 anggota penegak keamanan yang dengan sadis melakukan penganiayaan atas dirinya ketika ia ditangkap dalam keadaan sebagai manusia. Ia masih dapat mengingat kembali bahwa laki-laki itu bernama Erwin. Dialah yang telah merusak muka kedua korban ini. Lebih baik, dugaan ini disimpan dalam hati sendiri sebab terlalu besar resikonya untuk coba-coba mengambil tindakan terhadapnya. Sudah cukup dikenal bahwa manusia harimau tidak akan bertindak kalau bukan manusia wajar yang terlebih dahulu menyakitinya. Di masa yang belakangan ini telah terjadi beberapa kasus aneh yang tak terpecahkan atau tak berani diselesaikan oleh polisi. Pihak polisi lebih baik menghadapi komplotan penjahat yang bersenjata pistol atau yang dapat memuntahkan rentetan peluru daripada manusia tidak harimau pun bukan.